Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, selamat datang di Live Unpad mata kuliah Pancasila. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Laina Raffianti dan dalam kesempatan ini saya akan memaparkan pokok bahasan Pancasila dan keberagaman agama. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan, apakah teman-teman menyadari bahwa aspek kehidupan politik, sosial, budaya, hingga ideologi sangat dipengaruhi oleh agama? Agama akan memberikan nilai sehingga apa yang kita lakukan sebagai manusia akan lebih bermakna. Sebenarnya apa sih arti agama itu? Untuk mengetahui arti agama, teman-teman mahasiswa dapat melihat pengertian agama itu sendiri dari bahasa Arab, bahasa Sanskerta, dan juga bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, agama berasal dari kata akoma yang berarti menegakkan kebenaran Tuhan. Kemudian dalam bahasa Sanskerta, agama adalah gabungan dari dua kata, yaitu a yang berarti cara dan gama yang berarti jalan. Artinya agama adalah cara atau jalan menuju kepada Tuhan. Berbeda dengan bahasa Inggris, berasal dari bahasa Latin religere, agama disebut sebagai religion, yang artinya upaya secara hati-hati mengikat bersama-sama dan membebaskan. Kemudian, setelah mengetahui arti agama dari berbagai bahasa, apa yang teman-teman mahasiswa pahami tentang substansi agama? Iya, benar. Inti dari agama ialah untuk menegakkan kebenaran Tuhan. Agamalah yang menciptakan masyarakat yang damai, dan agama senantiasa mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam bersikap, serta membebaskan manusia dari kebodohan. Memang, dalam kenyataannya, kehidupan beragama di Indonesia saat ini masih jauh dari substansi agama itu sendiri. Apakah kalian sependapat? Atau memiliki pandangan lain? Nyatanya, hingga kini masih sering dijumpai kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama yang mencoreng keluhuran agama. Terlebih lagi, teman-teman mahasiswa juga dapat mengamati. Saat ini, kehidupan beragama di Indonesia kerap menerima tantangan dari orang-orang yang menganggap agama sebagai sumber masalah dan harus dijauhi. Lantas sebenarnya bagaimana Pancasila memandang keberagaman agama di Indonesia? Pancasila merupakan jalan tengah dalam kehidupan beragama di Indonesia. Pancasila menolak kekerasan mengatasnamakan agama dan juga menolak paham anti agama. Coba teman-teman mahasiswa lihat kembali lambang Garuda Pancasila dengan saksama. Kita mengetahui bahwa sila 3 Pancasila menunjukkan beragamnya jenis suku, budaya, hingga agama di Indonesia ini. Dan seharusnya tidak menjadi masalah, justru menjadi kekuatan bagi Indonesia apabila bersatu. Kemudian, kita dapat melihat simbol sila 3 menunjukkan bahwa ibarat pohon beringin, Indonesia harus mampu menjadi tempat yang memberikan rasa nyaman dan sejuk bagi siapapun. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun mengandung ajaran toleransi dan persatuan yang tinggi di tengah keragaman agama yang ada di Indonesia. Teman-teman mahasiswa juga dapat mengetahui bagaimana Pancasila memandang keberagaman agama di Indonesia dengan melihat hasil penelitian dari Pew Research Center. Hal yang menarik dari penelitian tersebut yaitu Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, melainkan negara yang menjadikan agama sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara. Seperti juga yang disampaikan oleh Jimli Asidiki, Indonesia dengan Pancasilanya sangat berketuhanan, sehingga Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai freedom from religion, namun juga tidak dapat dikatakan negara agama.
Akan lebih tepat, Indonesia disebut sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan. Kelima sila dalam Pancasila juga mewakili pandangan Pancasila terhadap keberagaman agama. Sila pertama merupakan titik temu atas keragaman pemahaman tentang Tuhan yang ada. Sila kedua menunjukkan bahwa semua manusia dengan seluruh perbedaannya adalah sama-sama makhluk Tuhan. Sila ketiga menunjukkan bahwa apapun agama yang dianut, kita tetaplah Indonesia. Sila keempat menunjukkan permasalahan dalam agama harus diselesaikan dengan bijaksana melalui musyawarah mufakat. Dan sila kelima menjadi dasar bahwa semua pihak terlepas dari agamanya harus dilakukan secara adil. Kita juga dapat melihat dalam butir-butir sila pertama Pancasila yang menunjukkan bagaimana Pancasila dan keberagaman agama. Pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Indonesia adalah negara yang sangat unik. Toleransi agama di Indonesia sangat tinggi. Bali contohnya, di sana terdapat kompleks Puja Mandala di Kabupaten Badung yang telah ditetapkan menjadi kampung moderasi beragama. Dalam satu lokasi, terdapat pusat peribadatan bersama yang terdiri atas masjid, gereja Katolik, vihara, gereja Protestan, dan pura. Disinilah terlihat kesaktian Pancasila. Di tengah keimanan masing-masing penganut agama, dapat diseimbangkan dengan rasa menghormati hak dan kewajiban penganut agama lainnya untuk beribadah. Hal inilah yang sering mengherankan bagi warga negara lain, karena seakan-akan tidak mungkin. Tapi di Indonesia, masyarakat dengan berbagai agama dapat hidup rukun. Saya akhirkan sampai di sini dulu ya teman-teman mahasiswa. Sampai bertemu lagi di Unpad Live dengan pokok bahasan lain. Terima kasih dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.